Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Ariska Amelia, C1K 018016 dari Prodi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah parasit dan penyakit pada ikan. Nah, materi yang diangkat yaitu ada jamur dan bakteri. Nah, langsung saja yang pertama ada jamur, di mana jamur ini merupakan kelompok dari organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Nah, jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Nah, jamur ini sendiri termasuk parasit yang dapat merugikan ekosistem. Nah, jamur ini sendiri dapat menyebabkan penyakit-penyakit pada ikan. Dapat menginfeksi ikan dengan menempel pada sisik atau sirip ikan yang lama-kelamaan jamur tersebut akan tumbuh dan menyebar sehingga dapat mengganggu kesehatan ikan. Jamur yang mencapai insang ikan akan menggunakan sistem pernapasan pada ikan. Nah, apabila tidak diatasi secara cepat, maka ikan tersebut akan mengalami kematian. Nah, karena ukuran jamur yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, yang hanya berupa titik-titik putih. Nah, gejala lain yang dapat diamati yaitu lendir yang berlebihan pada ikan. Namun, ada juga gejala yang terbentuk dari spot-spot berwarna putih keabu-abuan seperti kapas yang menempel pada sirip ikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jamur atau beberapa jenis jamur yang sering menyerang ikan. Yang pertama ada Trichodina ispi. Nah, di mana dengan ciri-ciri menginfeksi kulit dan ikan. Yang kedua, menyerang ikan air tawar. Yang ketiga, populasi meningkat ketika musim peralihan. Yang keempat, dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Nah, gejala sendiri dari Trichodina ispi ini yaitu terjadinya iritasi pada kulit ikan. Yang kedua, produksi lendir secara berlebihan. Yang ketiga, insang terlihat pucat. Dan keempat, nafsu makan akan berkurang. Nah, yang kedua, jenis jamur yang menyerang ikan yang kedua itu ada Oodium ispi. Nah, di mana dengan ciri-ciri termasuk alga karena memiliki klorofil. Yang kedua, menyerang ikan ketika stres dan sistem imunnya rendah. Yang ketiga, menyerang ikan air tawar dan air laut. Nah, gejala dari Oodium ispi ini yaitu tubuh ikan seperti bertaburan tepung. Yang kedua, mata terlihat seperti pucat. Selanjutnya, jenis jamur yang ketiga yaitu Saphrelognia, di mana dengan ciri-ciri penyakit water mold. Yang kedua, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka. Yang ketiga, menyerang ikan air tawar dan air laut. Yang keempat, memicu datangnya bakteri dan parasit lain. Nah, gejala sendiri dari Saphrelognia ini yakni kapas berwarna putih sampai warna kecoklatan keabu-abuan pada tubuh ikan. Nah, selanjutnya ada jenis jamur yang keempat yakni Branchiomycosis, di mana dengan ciri-ciri penyakit busuk pada insang yang menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat berinteraksi dengan lingkungannya seperti pH rendah, oksigen rendah, populasi air tinggi. Yang kedua, menginfeksi insang ikan. Nah, dari gejala sendiri yaitu ikan malas bergerak, kesulitan dalam bernapas, dan insang mengalami kepucatan. Jamur yang kelima yakni Ichthyophonus, dengan ciri-ciri yang pertama, jamur dengan sistematis yang menginfeksi tubuh ikan, menyerang air tawar dan air laut, yang menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejalanya yakni pada serangan
buangan sampai radang tidak memperlihatkan gejala, tapi pada serangan yang berat akan memperlihatkan kulit pada permukaan seperti amplas. Bentuk ikan dapat berbentuk seperti bengkok dan berwarna putih keabu-abuan yang terdapat benjolan atau organ insangnya. Selanjutnya ada gejala klinis penyakit ikan atau udang yang disebabkan oleh jamur. Nah, yang pertama ada Aphanomycosis atau crayfish flague. Nah, penyebabnya yaitu Aphanomyces astaci. Nah, di mana gejala klinisnya yaitu menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen dan sekitar sendi-sendi otot. Nah, pada ekor terlihat memutih atau pucat atau memerah kecoklatan. Nah, Zoospora Aphanomyces astaci ini dapat hidup selama 3 hari. Zoospora Aphanomyces astaci ini dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan dalam 2 minggu. Nah, suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi Aphanomyces astaci. Suhu air yang lebih rendah dan terjadinya penurunan zoospora terkait erat dengan laju kematian yang lambat. Nah, media pembawa atau inangnya seperti Kera spp. Nah, media pembawa atau inangnya seperti Cherax spp, crabs, dan freshwater lobster. Nah, negara atau daerah sebarannya terdapat pada Australia, Kanada, Jepang, Filipina, dan Thailand. Nah, selanjutnya yang kedua ada Branchiomycosis atau B. demigrans. Nah, penyebabnya yaitu Branchiomyces demigrans. Nah, gejala klinisnya yakni ikan menjadi lemah atau letargik dan kesulitan bernapas atau megap-megap. Yang kedua, ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Common crab, goldfish, fish, dan salmonidae. Negara atau daerah sebarannya seperti pada Jerman, Jepang, India, Belanda, dan Italia. Nah, yang ketiga ada Branchiomycosis sanguinis. Penyebabnya yaitu Branchiomyces sanguinis. Gejala klinisnya yang pertama bersifat perakut atau kronis. Yang ketiga, insang mengalami nekrosis. Yang keempat, terlihat adanya galis berwarna gelap dan pada filamen insang. Nah, media pembawa atau inangnya yaitu common crab, yang kedua goldfish, yang ketiga fish, yang keempat salmonidae. Nah, pada daerah atau negara sebarannya terdapat pada Jerman, Jepang, India, dan Polandia. Yang keempat ada epizootic ulcerative syndrome atau EUS. Nah, penyebabnya yaitu Aphanomyces invadens. Sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar atau payo. Gejala klinisnya yang pertama mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma. Yang kedua, fetish atau bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operculum, dan pangkal sirip renam. Yang ketiga, menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Yang keempat, luka terbuka atau borok. Nah, media pembawa atau inangnya yaitu ada belanak, elt, gurami, snakehead, walking kelpis, dan whale catfish, dan yellowfin bream. Nah, di mana daerah atau negara sebarannya terdapat di Australia, India, Indonesia pada bagian Jawa Barat dan pada bagian Jawa Timur.
Nah, selanjutnya yang kelima ada Synvifer disease, swinging disease, dan ichthyophthiosis. Nah, penyebabnya yaitu ichthyophthus hiferi. Gejala klinisnya yaitu hilangkan keseimbangan tubuh ikan, yang kedua terjadinya abnormalitas tulang atas, yang ketiga organ bagian dalam dipenuhi hifa. Media pembawa atau inangnya yaitu Atlantic mackerel, yang kedua brook trout, yang ketiga rainbow trout, dan yang keempat the Atlantic herring. Negara atau daerah sebarnya ada di Swedia. Nah, selanjutnya pada materi yang kedua ada bakteri, di mana bakteri merupakan jasad renik yang kira-kira 20 kali lebih kecil dari sel jamur protozoa atau sel daging ikan. Nah, penyakit bakterial pada ikan merupakan salah satu penyakit yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain dapat mematikan pada ikan, penyakit ini dapat mengakibatkan penurunannya kualitas daging ikan yang terinfeksi. Sebagian besar bakteri sebenarnya tidak menyebabkan penyakit, akan tetapi bakteri mempunyai kemampuan memperbanyak. Bakteri patogen pada ikan dapat bersifat sebagai infeksi primer atau infeksi sekunder atau yang kedua. Nah, bakteri yang dapat menginfeksi ikan dikenal atau ada bermacam-macam bentuk, di mana masing-masing bentuk akan memberikan gambaran efek infeksi yang berlainan. Nah, bentuk-bentuk bakteri yang bersifat patogenik bagi ikan adalah bakteri yang berbentuk bulat atau kukus, bentuk bulat bergabung atau diplococcus, bakteri bentuk bulat bergabung seperti rantai atau streptococcus, bakteri bulat berkelompok seperti sel atau Staphylococcus, bakteri berbentuk bantang atau Bacillus yang berbentuk toma atau Vibrio. Infeksi bakteri biasanya timbul jika ikan menderita stres karena serangan bakteri yang menyebabkan infeksi. Nah, gejala akibat infeksi dari gejala keseluruhannya sangat dibedakan akibat infeksi virus. Gejala-gejala tersebut pada umumnya tergantung sampai stadium mana tingkat infeksi, dan gejala umum yang sering ditemukan antara lain seperti gerakan ikan lemah, produksi lendir berkurang karena setelah ikan terinfeksi akan mengeluarkan lendir yang berlebihan. Yang ketiga, timbulnya pendarahan dan nekrosa pada tempat infeksi. Yang keempat, luka di tempat infeksi, dan beberapa bakteri yang menyebabkan rontok pada insang yang sirip, serta bengkak pada perut dan mengeluarkan cairan kuning pada darah. Bakteri yang biasanya menginfeksi ikan di mana tergolong pada bakteri gram negatif, tetapi bakteri gram positif juga dapat terinfeksi pada ikan seperti Streptococcus sp dan Nitrobacter sp. Nah, ada gejala klinis penyakit ikan atau pada udang yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada Bacterial kidney disease atau BKD. Penyebabnya yaitu Renibacterium salmonarium. Karakteristik dari Renibacterium salmonarium ini yaitu hidup di air tawar atau laut dengan suhu optimal antara 15 derajat sampai dengan 18 derajat Celcius. Yang kedua, menyebabkan penyakit infeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6-12 bulan. Gejala klinisnya yaitu ikan terlihat lesu, mata menonjol, insang terlihat pucat karena anemia. Yang keempat, pendarahan di sekitar anus dan otot. Yang kelima, perut kembung. Yang keenam, sisik berdiri. Yang ketujuh, hemorogi. Yang kedelapan, abses di beberapa bagian tubuh. Yang kesembilan, warna tubuh berubah menjadi kehitaman. Nah, ada media pembawa atau inangnya yaitu Atlantic salmon. Yang kedua, Barclay
flathead, yang ketiga brook trout, yang keempat fathead minnow bau. Bakteri yang kedua yaitu ada early mortality syndrome atau EMS. Penyebabnya yaitu unique strain of Vibrio haemolyticus. Nah, gejala klinisnya yang pertama, warna hepatopankreas pucat keputih-putihan. Yang kedua, hepatopankreas mengecil atau mengkerut. Yang ketiga, cangkang lunak dan usus kosong. Yang keempat, adanya bintik atau sirip hitam. Yang kelima, hepatopankreas tina-buna hancur, serta kematian massal 40 sampai dengan 100% dalam per hari. Media pembawa atau inangnya yang pertama ada Lithopeneus penami, yang kedua ada Peneus chinensis, yang ketiga ada Phineus monodan. Nah, daerah atau negara sebarannya terdapat di Malaysia, India, Thailand, dan Vietnam. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Edwardsiolusis emphysematous, Putrefactive Disease of Catfish atau IPDC. Nah, penyebabnya yaitu Edwardsielaterda. Nah, gejala klinisnya yang pertama, timbulnya luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh. Nah, yang kedua, luka bernanah yang berkembang dalam otot rusak. Yang ketiga, apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Yang keempat, secara cepat luka bernanah bertambah dalam berbagai ukuran. Yang kelima, ikan kehilangan warna dan luka-luka berkembang di seluruh tubuh. Yang keenam, ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuh. Yang kedelapan, bintik atau nodul putih mungkin terjadi. Nah, media pembawa atau inangnya yang pertama ada alligator, yang kedua ada angelfish, yang ketiga ada channel catfish, yang keempat goldfish, yang kelima nila, yang keenam bulu babi, yang ketujuh catfish, yang kedelapan gurami. Nah, negara atau daerah sebarannya terdapat pada Australia, Kanada, Denmark, India, ada di Indonesia pada bagian Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya, bakteri yang keempat yaitu ada fish tuberculosis, di mana penyebabnya yaitu Mycobacterium marinum, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium portoitum. Nah, Mycobacterosis adalah penyakit subakut dan kronik ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini umumnya terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Nah, gejala klinis sendiri yang pertama, ikan mengalami anoreksia atau tidak mau makan, lesu dan kurus. Yang kedua, memisahkan diri dari yang lain dengan mencari lubang untuk bersembunyi. Yang ketiga, lesi di kulit, ulcer dan hemoragi. Yang keempat, pembesaran perut. Yang kelima, lordosis. Yang keenam, kerdil. Yang ketujuh, insang terlihat pucat. Media pembawa atau inang yang pertama ada bullfrog, yang kedua fighting fish, yang ketiga good, yang keempat gurami, yang kelima carver, yang keenam salmon. Negara atau daerah sebarannya terdapat di Thailand, Jepang, Indonesia pada bagian Jawa, Sumatera, dan Bali. Bakteri yang kelima ada Streptococcus iniae, penyebabnya Streptococcus iniae. Gejala klinisnya yang pertama, gangguan keseimbangan belah maupun kedua matanya. Yang keempat, pembengkakan rongga perut karena terisi ascites. Yang kelima, ikan lemah. Yang keenam, kadang berputar-putar atau spiral. Ikan berenang
secara tidak teratur. Yang kedua, petechiae pada sekitar anus, mulut, dan pangkal ekor. Yang ketiga, eksotalmia baik hanya. Yang ketujuh, hemoragi pada kelopak mata. Dan yang kedelapan, operculum bagian dalam dan anus. Media pembawa atau ina, yang pertama ada bullfrog, yang kedua ada IL, yang ketiga ada Grauper, dan yang keempat ada Nila. Negara atau daerah sebarannya berada di Australia, Israel, Jepang, Filipina, Singapura, Indonesia pada bagian Jawa, Sumatera, dan Jayapura. Bakteri yang keenam, ada penyakit merah atau metil Aeromonas septicemia. Penyebabnya yaitu Aeromonas hydrophila. Karakteristik patogennya, yang pertama penyakit merah, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, dan suhu air yang ekstrim. Yang ketiga, serangan bersifat akut. Apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian yang ditimbulkan bisa mencapai 100% dan air laut. Yang kedua, infeksi dari bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik, bahan organik tinggi, yang merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan air tawar. Meskipun jenis bakteri tersebut sering pula ditemukan pada air payau, warna tubuh kusam atau gelap, nafsu makan menurun, menggumpal dekat saluran pembuangan, kulit kasar, dan stres lendir. Yang kedua, pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus, dan bagian tubuh ikan. Yang ketiga, sisik lepas, luka di sekitar mulut, dan bagian tubuh lainnya. Yang keempat, pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak yang berisi cairan merah kekuningan. Dan yang kelima, ikan mati lemas dan sering ditemukan di permukaan dasar kolam. Yang ketiga, kasus ice pada budidaya rumput laut dipicu oleh fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim atau kadar garam, suhu air, bahan organik terlarut, dan intensitas cahaya matahari. Perubahan kondisi parameter tersebut sangat terkait dengan musim. Yang keempat, serangan hama seperti ikan baronang, penyu, bulu babi, dan bintang laut juga sering menyebabkan kerusakan fisik pada talus rumput laut sehingga terinfeksi oleh mikroorganisme. Yang kelima, pertumbuhan bakteri pada taluskan menyebabkan bagian talus menjadi putih dan rapuh. Selanjutnya, mudah patah dan jaringan menjadi lunak dan menjadi ciri penyakit dari ice. Yang keenam, pada umumnya penyebaran vertikal atau dari bibit atau horizontal. Yang terakhir, infeksi ikan akan bertambah berat akibat serangan epifit yang menghalangi penetrasi sinar matahari sehingga tidak memungkinkan rumput laut untuk melakukan fotosintesa. Nah, gejala klinisnya, yang pertama, penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada bagian talus yang lama-kelamaan akan menjadi kuning pucat dan akhirnya akan beransur-ansur menjadi putih. Talus menjadi rapuh dan mudah putus. Gejala yang diperlihatkan adalah pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna yang menjadi pucat pada beberapa bagian talus, menjadi putih dan membusuk. Sekian dari materi yang dapat saya